Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Tsumma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Shadaqallahul alim wa shadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Al-Jabbar yang saya hormati, alhamdulillah kurang lebih 3 minggu yang lalu saya baru saja pulang sebagai petugas haji dari JKS 1 kloter perdana dari kota Bekasi. Ini adalah rangkaian karena Jawa Barat tahun ini mengirimkan kafilah terbanyak seluruh Indonesia. Ada 38.723 jamaah, kemudian ada 463 petugas, total ada 39.186 haji dan hajah yang berangkat dari jamaah, dengan total jamaah seluruh Indonesia berjumlah 241.000 jamaah. Jamaah dari Jawa Barat ini terbagi ke dalam 89 kloter. Ada 57 yang berangkat dari embarkasi Bekasi dan ada 32 yang berangkat dari embarkasi Kertajati. Dan insya Allah pada tanggal 23 Juli mendatang itu seluruhnya akan kembali di Indonesia. Izinkan saya berbagi terkait dengan ibroh, pelajaran-pelajaran apa saja yang setidaknya saya rasakan dan mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu, terutama yang insya Allah akan berangkat haji di tahun-tahun mendatang. Ada 2 ibroh minimal yang akan saya sampaikan. Ibroh yang pertama itu terinspirasi dari Al-Baqarah 127 yang tadi saya sampaikan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait al-ayah. Bahwa di sana disampaikan bahwa Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya nabi-nabi, manusia pilihan, tidak ada Nabi Muhammad kalau tidak ada Nabi Ibrahim, tapi prakteknya Nabi Ibrahim ini tetap diuji, bahkan ujiannya amat sangat berat. Kita ketahui bersama, yang pertama diminta untuk menyembelih anaknya yang ditunggu sekian lama, Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu diminta juga untuk meninggalkan Siti Hajar dan anaknya di sebuah tanah tandus yang bernama Mekah. Hingga kemudian Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, kenapa meninggalkan aku di sini? Ibrahim bahkan tidak bisa menjawabnya secara langsung. Ketika Hajar kemudian menjawab bahwa apakah aku ditinggalkan di sini karena diperintahkan oleh Allah, baru Ibrahim menoleh dan menjawab, betul, aku diperintahkan Allah untuk meninggalkanmu dan Ismail. Dan kemudian kita ketahui bersama, dari sanalah kemudian kita melaksanakan prosesi sa'i. Dari sanalah kita kemudian meminum air yang tidak pernah keringnya, yakni air Zam-Zam yang begitu berkhasiat. Oleh karena itu, pelajaran yang pertama bisa saya sampaikan, jamaah haji, petugas haji, walaupun mereka adalah tamu Allah, duyufur rahman, walaupun mereka adalah orang-orang pilihan yang diundang dari 2 miliar umat muslim di seluruh dunia, hanya 2 juta yang bisa berangkat haji di tiap tahunnya, tapi bukan berarti mereka kemudian steril ujian, bukan berarti kemudian tidak Allah timpakan berbagai ujian. Tidak berarti kemudian tamu-tamu Allah ini kemudian dijauhkan dari godaan-godaan haji. Terutama godaan haji yang kita ketahui bersama, sebagaimana ada di dalam surat Al-Baqarah disampaikan bahwa Al-Hajju ahsurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Siapapun yang berangkat haji, siapapun yang terutama sudah menggunakan kain ihram termasuk yang umrah, maka dilarang untuk rofas, dilarang untuk fusuk, dan dilarang untuk jidal. Dilarang untuk berkata-kata atau bertindak yang mesum, dilarang untuk mencaci maki, dan terutama adalah dilarang untuk berdebat. Ini yang saya rasakan terutama di Mina. Di Mina dengan tenda kapasitas yang relatif terbatas,
ke WC pun kita antrian minimal setengah jam. Kemudian banyak bapak-bapak terutama akhirnya mengalah untuk tidur di luar. Dan bahkan puncaknya adalah kita kemudian sampai kehabisan air mineral. Kenapa? Karena air mineralnya dipakai untuk sholat, air mineralnya dipakai untuk wudhu, bahkan air mineralnya dipakai untuk digunakan di WC darurat. Karena untuk kencing saja kita menunggu minimal setengah jam. Maka kemudian akhirnya digunakan WC darurat dan digunakan air mineral. Dan yang saya rasakan hampir sekitar 10 jam terakhir air mineral kemudian hampir habis. Ujian ini pasti terjadi walaupun kita menjadi tamu-tamunya Allah. Belum dengan kemudian ujian-ujian yang sifatnya fisik. Karena ketika jumroh itu minimal kita 3 hari, kalau mengambil nafar awal kita jalan minimal sekitar 8 km pulang pergi. Berarti selama 3 hari kita akan jalan sekitar 24 km. Dan kemudian setelah kembali ke Mekah bukan berarti selesai dengan itu, karena kemudian kita ke Haram itu tidak ada bis sholawat. Maka kita harus jalan tergantung pada posisi hotel, tapi rata-rata sekitar 30 menit sampai 45 menit. Dan kemudian kita harus tawaf ifadah, dan kemudian harus sa'i, dan kemudian harus tawaf wada. Jadi walaupun kita menjadi tamu Allah sama seperti Nabi Ibrahim, bukan berarti kemudian kita tidak diuji tingkat keimanan dan keislamannya. Kemudian berikutnya yang kedua, sebagai rangkaian dari surat Al-Baqarah 127, 128 disampaikan bahwa walaupun kemudian Ibrahim dan Ismail harus meninggikan fondasi Ka'bah, mereka kemudian tetap mengingat kita sebagai umatnya. Apa doanya? Doanya disampaikan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kemudian Ibrahim Ismail berdoa kepada Allah, termasuk mendoakan kita sebagai umatnya agar kita menjadi umat-umat yang berserah diri. Maka pelajaran yang kedua yang bisa disampaikan adalah bahwa sekalinya kita menjadi jamaah haji dan umroh, maka kita berserah diri kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terutama oleh kerajaan Saudi. Dan juga yang ditetapkan oleh ulil amri kita dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Salah satunya yang kemarin ditetapkan adalah yang disebut dengan murur. Murur adalah ketika beres wukuf Arafah, kita kemudian tidak turun di Muzdalifah, tidak bermalam di Muzdalifah. Dan ini adalah sesuatu yang awalnya ditolak oleh jamaah. Karena jamaah semuanya sepakat ini adalah rukun dan wajib haji. Dan murur ini adalah rukhsah, kekecualian terutama kepada jamaah lansia, kepada yang sakit dan kepada pendampingnya. Ya, dan ini kemudian dari Arafah tidak turun di Muzdalifah tapi langsung ke tenda Mina. Dan apa hasilnya, apa dampaknya? Ternyata yang tahun lalu begitu banyak korban jiwa, salah satunya adalah di prosesi Arafah, Muzdalifah dan Mina, tahun ini berkurang drastis. Sampai hari ke-52 kemarin yang meninggal total seluruh jamaah adalah 402 jamaah haji. Tahun kemarin dari awal sampai selesai yang meninggal hampir 800 jamaah. Oleh karena itu siapapun yang haji yang umroh harus sadar diri bahwa kalau kita menjadi jamaah, kalau kita menjadi petugas, maka kita ini siap untuk memimpin, terutama memimpin diri sendiri, tapi kita juga harus siap untuk dipimpin. Apapun yang diinstruksikan, ditaati. Apapun yang diperintahkan, maka kita ikuti. Karena itu insya Allah semuanya untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu barangkali dua ibroh ini, pelajaran ini barangkali menjadi hikmah buat kita bersama, terutama Bapak Ibu yang sedang menunggu antrian atau menunggu kesempatan untuk dipanggil haji. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan juga untuk berangkat umroh. Karena insya Allah haji dan umroh adalah ibadah yang akan ibu bapak rasakan adalah ibadah yang paling berat. Dibandingkan saum Ramadan pun tidak ada apa-apanya. Haji ini sangat berat, sangat menguras fisik dan menguras mental, menguras kesabaran. Tapi insya Allah kenikmatannya tiada duanya. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.